pada di mana pagi ini sudah pada sarapan? 都在家里 OK 好的那用餐了吗大家都用餐了吗 Oke, ya boleh dibantu chat ya, nggak apa-apa sambil kita interaktif. 同学们，有关自我介绍 berkaitan dengan perkenalan diri, 我想应该没有问题吧。Saya rasa tidak masalah ya, kita sudah 2 minggu latihan baca nada, terus latihan conversation. Nah, saran saya buat teman-teman sahabat kelas semua yang sudah terima modul ya, udah ada skema, terus ada rekaman saya di YouTube, boleh ulang lagi untuk yang bagian kalimat-kalimat conversation ya. Jadi teman-teman itu conversation yang simple yang saya pikirkan dari gabungan semua pelajaran. Jadi 5 pelajaran yang sebelumnya saya gabungkan dalam bentuk conversation. Teman-teman banyak latihan lagi ya di rumah ya. Oke, Panjang nanti bantu saya di pertengahan untuk ingatkan mau jelasin yang kemarin Panjang share di ruang kelas tentang Mandarin study plan ya. Takutnya saya kalau udah pelajaran kelupaan, tahu-taunya waktunya sudah selesai. Oke, jam 11-an ya. Hao, xie Panjang. Kalau gitu kita akan lihat ke materi kita modul kedua. Teman-teman juga boleh buka dari device maupun yang udah print, boleh dibuka. Kita lihat. 请等一下，我看一下 modul kedua. Oke. Ya, yang ini ya. Oke, minggu lalu sepertinya kosakata belum selesai ya, seingat saya ya. 我们到了生词，对吧？ Ya, halaman 5.39. 看一下. Oke, nomor 39 ya. Tinggal dikit lagi. Oke, 好. Kalau gitu saya selesaikan baru kita masuk ke 绘画 conversation ya, teman-teman. Oke, 看一下39 dari modulnya teman-teman. Ini tun atau tun ya itu adalah rupiah. Jadi tiap negara punya mata uang sendiri. Ini tun itu lengkapnya. Jadi rupiah Indonesia. Ini kan Indonesia. Tun itu rupiah. Atau boleh disingkat aja tun. Orang sudah paham kalau teman-teman ngomong tun. Orang China sendiri pun dia paham. Oh oke, itu mata uang negara Indonesia. Yang belum dapat modul nggak apa-apa ikutin dari share screen saya dulu. Nanti mungkin pas Panjang share ulang lagi modulnya boleh dibuka dan di print ya. Oke. Ini pelajaran ke-6 modul kedua. Mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung ke ruang kelas, mungkin belum tahu ada linknya. Nanti akan di-share Panjang ulang. Cuman untuk pagi ini teman-teman ikutin dulu dari layar yang saya share ya. Oke, renminbi. Renminbi itu adalah RMB, mata uang negara China. Jadi kalau misalnya misalnya 39 kuai, $39. Nah, 39 kuainya bisa dolar apa? Misalnya MAPI. MAPI teman-teman udah tahu ya, MAPI itu adalah Malaysia dolar ya. Ringgit ya, MAPI. Dari Malaysia, MAPI. Berarti ringgit. Oke, jadi kita perlu tambahin mata uang di belakangnya supaya orang paham, oh $39 itu dolar apa. Misalnya 39 kuai MAPI, berarti ringgit Malaysia 39. Tapi kalau 39 kuai renminbi, berarti mata uang China $39 ya kalau memang bikinnya di artikel. Tapi kalau ngomong sehari-hari kalau kita di posisinya di China ya kita perjelas kita nggak perlu perjelas ya, maksudnya ya udah memang di China pakainya renminbi gitu. Kecuali teman-teman bilang oh 我有39块新币 misalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya contoh ya ke daerah mana tapi teman-teman pegangnya dolar Singapura misalnya. Nah, teman-teman perlu kasih tahu secara jelas bahwa oh ya saya pegangnya dolar Singapura misalnya ya. Oke. Misalnya 39块新币40块新币我有40块新币可以用吗 boleh dipakai nggak misalnya contoh ya 新币 ya yang paling sering dipakai sebenarnya ya mungkin teman-teman kalau misalnya keluar negeri adalah 美元美国的美元itu USD ya. 美金 boleh nggak? Boleh ya. Jadi 美元atau 美金 MEI ya teman-teman. Sebentar.
tulis di sini ya teman-teman ya. Meijin US dollar. Jadi khusus untuk USD dia boleh pakai Meijin ya teman-teman, mungkin pada tahu bahwa awalnya harga emas itu pertama sekali itu yang membuat kontrol atas emas itu adalah negara Amerika ya. Jadi ada Mei Yuan, Meijin itu USD. Biasanya internasional kalau kita berpergian pasti bawanya USD sama mata uang negara setempat. Oke, 再来41 adalah won. Won itu adalah 10.000. Ya, jadi kemarin kita sudah pernah bahas untuk apa namanya? Cara membaca angka udah sampai berapa ya? Triliunan ya, sampai ratusan juta. Itu juga ada yang kita bahas di modul sebelumnya, cara membaca dalam bahasa Mandarin ya. Oke, won itu 10.000. Contoh, saya boleh kasih contoh ya. Ini saya boleh clear. Misalnya, saya cuma mereview ya, harusnya teman-teman sudah tahu tips dan triknya yang kemarin saya bahas. Misalnya 50.000. Kita mulai yang simple dulu. 50.000 berarti uwan. U-nya 5 ya, uwan. Karena 40 itu adalah wan. Nah, kalau ketemu yang pecah, bukan pecahan sih, maksudnya nggak bulat gitu ya. Misalnya contoh 78.000. Nah, saya kasih tips buat teman-teman yang mungkin yang baru ikut, belum pernah ikut di modul sebelumnya, kita akan tutup 4 angka. 4 angka ini akan diganti dengan wan. Nah, berarti 7 itu kan dalam bahasa Mandarin adalah qi, ya kan? Ketemu wan. Oke? Oh, ini nggak 0 loh, Laoshi. Jadi gimana? 8.000. 8 adalah pa ribuan qian. Ya. Jadi harusnya untuk 10.000 tidak terlalu susah ya. Yang saya bilang adalah teman-teman cukup berpatokan, oke, wan itu adalah 10.000, 4 ditutup, berarti depannya sisa berapa? Sisa 1, ciwan, pa, cien, 78.000, oke? Satu contoh lagi ya, sebelum ini kayaknya chatnya memang di ini ya, oke. Bentar. Saya kasih contoh angkanya yang lain aja ya. Misalnya 95 udah, 94, 300. Kalau kayak gini gimana? Sama teman-teman ya, prinsipnya adalah tutup dulu 4-nya di belakang. Sisa berapa? Sisa 9 kan? 9 itu dalam bahasa Mandarin ada jiu. Terus ketemu wan, benar nggak? Kan saya bilang tutup 4, 4-nya itu diganti wan dulu. Jadi jiu wan. Habis itu 4.300, 4.000 kan udah sesuai kayak translatean bahasa Indonesia. 4,000 sampai 300 ya. Bagi teman-teman yang masih lupa untuk angka-angka, boleh dibuka lagi modul kita yang sebelumnya tentang angka ya. Itu oke ya. Jadi 10.000 udah oke. Nah, dengan teman-teman nguasain uan. Sebenarnya 10.000, 100.000 jadi bisa. Nah, saya akan ajarin 100.000 ya. Ini karena memang banyak banget yang teman-teman baru join. Jadi, saya mau bilang bahwa kalau belajar angka itu sebenarnya ada caranya dan caranya cukup simple ya, cukup simple seperti itu. Oke, ini saya boleh clear. Ya, teman-teman yang mau screenshot silakan screenshot dulu. Habis itu saya clear. Jadi dengan nguasain 10.000 kita bisa bisa nanti sorry 100.000 juga bisa. Jadi ini saya mau nunjukin yang 100.000 ya. Kalau ini kan 10.000. 94,300. Kalau misalnya teman-teman mau singkat sih 94,300 tidak pakai pi, orang sudah ngerti juga. Artinya 94.300 gitu ya. Tapi kalau ini saya ngomongnya lengkap. 94,300. Oke, saya rasa oke. Saya clear. Jadi teman-teman bayangkan dengan menguasai satu kata 10.000, teman-teman bisa sampai nyebutnya ratusan ribu. Contoh ya. Sekarang kan tadi 10.000. Terus saya akan kasih contoh 100.000. Misalnya, nah oke, kita mulai yang simple dulu. 100.000 gitu ya. Kan teman-teman hafalnya 10.000 dan hafalnya yang saya bilang tutup 40. Berarti ini ganti uan, benar nggak? Nah,
Sisa berapa, teman-teman? Sisa 10. 10 itu adalah 10 wan. Jadi 10 wan adalah 100.000. Ya. Sampai sini oke? Ya, saya mulai yang simple ya, karena banyak juga yang baru. Oke, kalau misalnya 120.000. Sama prinsipnya, ini kan ditutup, benar nggak? Berarti sisa 12. 12 dalam bahasa Mandarin ada 12 wan. Oke? Jadi dengan menguasai wan satu kosakata, teman-teman bisa sampai juta malah ya. Jadi hari ini saya nggak bahas terlalu banyak, saya cuma merimain aja. Jadi bagi teman-teman yang baru, oh oke, ternyata ada teknik ya cara untuk menghafal. Jadi tidak perlu hafal sampai ratus ribu gimana, juta gimana. Oke? Nah ini untuk yang ratusan ribu ya. Jadi kita tutup one, sisa berapa di depan dibaca baru sama diselesaikan yang one. Kalau yang angkanya nggak bulat juga seperti caranya yang tadi saya tunjukin ya. Oke, saya boleh clear. Masih perlu contoh nggak? Atau nggak usah? Cukup? Ya. Takutnya terlalu banyak, over. Cukup ya, oke? Kalau gitu, saya lanjut ke conversation Huihua. Oke. Ya. Nah, teman-teman, untuk arti saya rasa nggak masalah ya, teman-teman. Karena teman-teman sudah terima yang yang ada translatannya. Nah, mungkin teman-teman di rumah lebih fokus untuk dengerin cara saya baca. Ya, cara saya baca lebih ke shengtiao, pronunciation ya, sama nada. Oke, saya akan bacain, teman-teman boleh ikutin. Nah, ini huihua kita udah makin panjang. Seperti yang saya bilang ya, teman-teman masih nyicil pertama kosakata. Kalau kosakata udah mulai mantap, teman-teman boleh nyicil kalimat. Kalimat pertama-tama kalau bisa ya dihafalin gitu. Misal, oh cara ngomongnya begini. Ya udah, saya hafalin dulu. Kenapa? Memang awal-awal ini semua menghafal. Kalau untuk nada, saya selalu bilang teman-teman meniru. Makanya buka dari YouTube, teman-teman dengar ulang. Oh, nadanya begini, cara bacanya begini ya. Oke, ya kita dengerin dulu. 第六课,第六课, ka baca kaha ya. 第六课, 芒果怎么卖? 芒果怎么卖? Lin Hua itu nama orang. 芒果怎么卖? 小贩 Xiaofan adalah pedagang kecil ya. 1公斤35000吨. 1公斤35000吨. 可以先尝一下吗？可以先尝一下吗？当然可以，请。味道真不错啊，我要4个。还有别的吗？还有别的吗？再买1公斤山竹，再买1公斤山竹，一共7万5，一共7万5。OK， 再来 halaman berikutnya， 我可以试一下那条裤子吗？我可以试一下那条裤子吗？可以。这条裤子太肥。Teman-teman yang perlu saya tekankan di sini, tiao itu kan T, bacanya TH ya. 这条裤子 K baca KH, 裤子太肥 T baca TH ya. 这条裤子太肥，有瘦一点的吗？有瘦一点的吗？您试试这条，您试试这条，这条合适多少钱？这条合适多少钱？很便宜。Teman-teman boleh bantu revisi. Kemarin sih di kosakata saya udah revisi ya. 便宜，便宜 pakai P. Jadi bacanya PH ya. 很便宜 sangat murah. 39块，39块，39块。再来，我要一条，我要一条，i-nya ada 4. 一条，我要一条。Terus ini adalah skema yang lain gitu ya, biar teman-teman nggak bingung kok tiba-tiba ngomong celana, konteksnya jadi ngomong hal yang lain. Sebentar, saya zoom.
对不起。Ya, ini sebenarnya adalah ya, ini sampai sini selesai ya maksudnya. Terus ini udah kondisi yang lain ya. Oke. 你好，我要买一本介绍中国的。等一下呀。你好，我要买一本介绍中国的书。你要印尼文的还是中文的？你要印尼文的还是中文的？ Terus, saya lanjut. 我都想看一下，我都想看一下。这些是印尼文的，那些是中文的。这些是印尼文的，那些是中文的。好，谢谢。Saran saya kalau teman-teman lagi dengerin begini, lebih baik juga teman-teman bisa ikutin di rumah. Jadi sambil dengerin, bisa sambil ikutin baca pas di posisi masing-masingnya. Oke. Perlu sekali lagi? Atau udah oke? Ya, oke. Ya, oke. Kita sekali lagi sambil saya jelasin ya komponen kalimat-kalimatnya ya. Oke. 第六课 pelajaran ke-6. 6 itu 6 ya. 第六课. Mangko 怎么卖? Mangko itu mangga, 怎么卖 bagaimana jualnya. 怎么卖 bisa nggak kalau misalnya kita pakai 多少钱 juga boleh ya. Teman-teman boleh pakai 多少钱. Mangko 怎么卖? Mangko 多少钱? Boleh? Boleh ya. Ini cuma gaya cara ngomong ya. Ada yang ngomongnya 怎么卖, ada yang ngomongnya 多少钱. Dua-duanya benar ya. Mangko 怎么卖? 1公斤35000吨. 1公斤35000吨. 1公斤 itu 1 kilo. 35000吨 35.000. 35000吨. Tunnya adalah mata uang rupiah ya. 可以先尝一下吗? 可以先尝一下吗? Boleh dicicipi terlebih dahulu nggak? Jadi 可以 itu boleh, 先 terlebih dahulu. 尝 mencicipi untuk makanan atau minuman. Isyarnya sebentar, ma itu apakah. Jadi boleh dicicipi sebentarkah gitu ya. Boleh dicicipi terlebih dahulu sebentarkah gitu. 当然可以，当然可以。 请, tentu saja boleh, 可以 ya, boleh. 请 silakan. 当然可以, 请. Ingat ya teman-teman, 可以 karena 3-3, jadi ke-nya pas baca berubah jadi nada 2. Tapi nulisnya tetap nada 3 ya. Oke, saya lanjut ke bawah. 味道真不错. 味道 masih ingat teman-teman? 味道 itu adalah rasa. Rasanya sungguh lumayan. 真 lumayan, 不错啊 lumayan ya. Itu cuma seruan aja ya. 我要4个. Teman-teman yang nadanya masih bingung, saya boleh minta teman-teman untuk fokus dulu ke nada 4 ya. Jadi fokus dulu ke nada 4. Oke, ini nada 4 saya mesti remind diri sendiri bacanya ditekan ya. 我要4个. Ya, saya mau 4 buah. 4个 itu 4 buah. 还有别的吗? Masih ada yang lain nggak? 还有别的吗? 再买1公斤山竹. 再买1公斤山竹. Ini teman-teman boleh direvisi untuk nada i-nya di mode masing-masing nada 4 ya. 再买1公斤山竹. Beli lagi 1 kilo manggis. Shanju itu manggis ya. 再 itu lagi, artinya again ya, sekali lagi. Jadi tadi kan dia udah beli manggo, beli mangga. Sekarang dia beli lagi manggis gitu ya. 再买1公斤山竹. Jadi tambah beli lagi 1 kilo manggis. 一共7万5. 一共 itu artinya total ya. 一共7万5. Boleh bantu revisi untuk nada i-nya jadi nada 2 ya. 一共7万5. Oke, 一共7万5. Tadi sekilas saya ada lihat chattingan 全部 ya. Boleh. Ini apa namanya? Kebetulan chatnya masuk, saya bisa kebaca langsung, boleh saya jawab ya sambil karena pas di bagian sini. Ikung itu total keseluruhan. Biasanya lebih ke maksudnya dihitung terus totalnya berapa. Nah kalau 全部 boleh nggak dipakai di sini? Kalau kita mau nanya misalnya atau orangnya ngomong 全部7万5 boleh? Boleh.
Jadi 全部bisa juga artinya keseluruhan. Nah, tapi kalau ikung itu benar-benar spesifik yang benda-benda yang kita hitung total berapa gitu ya. Nah, 全部 dia ada arti satu lagi, arti lain artinya kita bilang keseluruhan tapi abstrak. Sebentar ya. Seluruhnya tapi abstrak. Abstrak. Contoh abstraknya apa, teman-teman? Kalau tadi kan ikung itu bisa dihitung, benar nggak? Artinya konkret, bendanya bisa dihitung. 5, 7, 75.000, 80, itu ikung, jadi bisa terhitung ya. Nah, 全部 boleh? Boleh. Jadi 全部 dia punya dua arti ya. Arti pertama yang dia sinonim sama ikung. Nah, arti kedua adalah keseluruhan secara abstrak. Contohnya mungkin teman-teman pernah dengar kalimatnya seperti ini. Ini saya nggak punya tempat untuk nulis ya. Teman-teman screenshot dulu, saya mau clear. Saya mau clear. Oke, screenshot dulu ya. Oke. Ya, saya clear ya. Jadi keseluruhan abstrak supaya teman-teman nanti nggak salah pakai kalau pas lagi ngomong keseluruhan yang secara abstrak. Oke. Kenapa nggak bisa di clear ya? Oke. Kayaknya nggak hang. Oke. Nah, saya boleh kasih kalimat di mana ya? Ya, di sini ya. Tadi 全部 ya. 我为你付出全部. Nah, kalau kalimat ini boleh nggak pakai ikung digantikan? Nggak bisa. Yang tadi saya bilang keseluruhan secara abstrak. 我为你付出了全部. Artinya apa? Saya demi kamu, 付出 itu mengorbankan ya, mengorbankan. 付出全部 itu keseluruhan. Jadi ya orang yang dia maksudnya 全部 ya mungkin seluruhnya, tenaga dia, waktunya dia dan segala macamnya. Dan itu tidak bisa dihitung satu persatu gitu ya. Jadi 我为你付出了全部. Mungkin teman-teman sering dengar kalau di film-film, oh ya, saya udah berkorban segala-galanya buat kamu ya kalau bahasa Indonesianya ya. 我为你付出了全部. Jadi kalimat yang ikung boleh diganti 全部? Boleh. Tapi kalau kalimat ini mau diganti ikung, nggak boleh. Karena ikung itu adalah keseluruhan yang bisa dihitung. Dan biasanya bentuknya total jumlah hitungan gitu ya. Oke, semoga penjelasan saya bisa menjawab ya antara 全部 atau ikung. Jadi mereka punya peranan masing-masing selain memang bisa sinonim. Tapi kalau untuk keseluruhan abstrak tidak boleh pakai ikung ya. Oke. Saya lanjut ya. Tadi yang tanya saya sekilas nggak kelihatan namanya. Semoga kejawab. Saya clear. Oke. Saya lanjut ya. 我可以试一下那条裤子吗? Saya boleh cobain celana itukah? Saya boleh coba sebentar celana itukah gitu ya. Kalau untuk bahasa Mandarin, celana itu. Celana itu selalu mesti pakai kata satuan. Ya, teman-teman. Jadi, celana itu, kalau bahasa Indonesia kan celana itu. Nah, kalau bahasa Mandarin, teman-teman translate mesti ada itu, habis itu kata satuan, habis itu bendanya, celana. Ya, celana itu kata satuan ada pakai tiao. 我可以试一下那条裤子吗? 可以, boleh. 这条裤子太肥. Celana ini terlalu longgar. Ya, kegedean maksudnya ya. 这条裤子太肥. Celana ini terlalu longgar. 有瘦一点的吗? Ada yang kecilan dikit nggak? 瘦 lawan kata dari 肥 ya teman-teman, kita udah belajar di kosakata. 有瘦一点的吗? Ada yang kecilan dikit nggak? Gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ikut yang program kemarin saya menjawab, te-nya ini adalah te-nya partikel. Nah, partikelnya mungkin kalau di bahasa Indonesia kita suka mentranslasikan gini ya. Ada yang bla bla bla. Ada yang kecilan nggak? Ada yang merah nggak? Ada yang putih nggak? Nah, ini nanti kalimatnya pakai te-ma di belakang. Ya, nanti kita bahas lebih banyak di bagian grammar ya. 有瘦一点的吗? Ada yang kecilan sedikit nggak? Oke. Oke. Suka kepencet, 对不起啊，同学们。
等一下。Oke, 有瘦一点儿的吗？Ada yang kecilan dikit nggak? Lanjut ya. 您试试这条. Anda cobain yang ini. Nah, Anda cobain yang ini ya. Anda coba-coba yang ini. 您试试这条. Kenapa nggak disebut 这条裤子? Karena di atas kan sudah konteksnya ngomong tiaunya untuk 裤子, benar nggak? Jadi boleh disingkat gitu ya. Jadi fungsinya si kata satuan itu kalau misalnya kita udah ngomong konteksnya udah tahu lagi ngomongin benda apa, maka bendanya boleh dihilangkan karena sama-sama paham tiaunya adalah maksudnya celana ya. Jadi 您试试这条，这条合适，apa namanya? Yang ini cocok, yang ini cocok. 多少钱? Berapa harganya? Ya, 多少钱? Berapa harganya? 很便宜, sangat murah. 很便宜, sangat murah. 39 块, $39. 39块, $39. 我要一条. Ini kalau lengkapnya kan 我要一条裤子, benar nggak? Tapi apa namanya? Karena yang tadi saya bilang kita boleh menyingkatnya dengan cuma nyebutnya kata satuannya ya. 我要一条, saya mau satu buah. Oke, di bawah. 你好，我要买一本介绍中国的书. Ini adalah kalimat majemuk ya. Kalau teman-teman lihat translate-nya. Halo, saya mau membeli sebuah buku yang memperkenalkan tentang China. Ya, saya ke belakang dulu untuk bisa saya tulis. Jadi jelasin ke teman-teman, oh kok kalimatnya bentuknya seperti ini. Makanya teman-teman kalau masukin ke Google Translate, suka kebalik-balik benar ya? Karena kita masukinnya kan gini, bahasa Indonesianya, saya mau membeli sebuah buku yang memperkenalkan tentang China gitu ya. Jadi dia translate-nya berdasarkan kata-kata yang teman-teman masukin gitu. Sebenarnya kalimat itu kalimat yang tadi itu simpelnya 你好，我要买 Nah, contoh, kita kasih tahu ke pelayan tokonya gitu ya, 我要买书. Dia akan tahu nggak kita mau beli buku apa? Nggak tahu. Jadi ini kalimat simpel ya kan, saya mau beli buku, subjek, predikat, objek. Nah, terus misalnya kita mau bilang, saya mau beli sebuah buku. 我要买一本书, sebuah buku. Pen itu adalah kata satuan untuk buku. Pengembangannya, oh mau beli satu buah buku ya. Oke, lanjut. Baru dikembangkan bukunya tentang apa gitu ya. Nah, bukunya tentang apa? Kita mau jelasin si buku ini, benar nggak? Jadi, 我要买, tetap kan subjek predikat sampai kata kerja. Nah, ininya yang perlu kita jelasin. 一本书nya buku tentang apa gitu ya. Jadi, 一本介绍中国的 baru shu. Seperti yang saya bilang, teman-teman kalau ada ikut program saya menjawab, te-nya pakai te ini. Ya, teman-teman jangan chat dulu. Saya tulis guratannya bisa ke, apa namanya, bisa kepotong ya. Oke, bentar ya. Jadi ini cuma merimain teman-teman pas di program menjawab kemarin, sebenarnya saya ada jelasin te. Fungsinya adalah dia menjelaskan klausal ini. Ya. Klausal si buku itu buku tentang apa. Nah, cuman posisinya kebalik, bukunya di belakang. Kalau bahasa Indonesia kita kan sebuah buku yang memperkenalkan tentang China. Tapi kalau bahasa Mandarin teman-teman translate frase itu ya, frase itu. Teman-teman translate-nya harus seperti ini. Artinya noun-nya harus taruh belakang. Habis itu te-nya pakai te ini. Ya. Jadi 一本介绍中国的书. Ini yang menjelaskan si buku itu. Kalau teman-teman masih ingat program kemarin, Selasa saya jawab, Mama, 喜欢爸爸昨天买的蛋糕. 爸爸昨天买的蛋糕, kue yang kemarin papa beli gitu ya. Jadi ini adalah penggunaan te yang memang agak untuk kalimat majemuk, yang kalimat bertingkat, dan ini untuk menjelaskan bahwa buku itu tentang apa. Jadi pakai te-nya te ini gitu ya. Oke, semoga pengembangan kalimat majemuk ini teman-teman bisa, oh oke, jadi ini kalimatnya kalimat majemuk. Makanya kok panjang banget gitu ya.
subjek predikatnya mana? Aku kecampur-campur. Enggak, jadi ini 我要买 subjek predikat. Objeknya adalah ini, 一本介绍中国的书 ya. 一本介绍中国的书. Oke, saya clear. Saya lanjut ya. 服务员 tanya ya, 售货员 tanya. 你要买印尼文的还是中文的? Kamu mau beli印尼文的 yang bahasa Indonesia atau yang bahasa Mandarin ya. Apa namanya? Kamu mau beli yang bahasa Indonesia atau yang bahasa Mandarin? Ya, tadi saya ada sempat ngomong te. Nah, te-nya di bahasa Indonesia kita cukup sangat gampang, artinya, oh, berarti untuk menentukan pilihan ada yang-nya pakai te. Ya, ini kan kalimat pilihan kan, atau. Nah, teman-teman perlu, 你要买印尼文的还是中文的 gitu ya. Tapi kalau misalnya, 老师 saya ngomong gini, 你要买印尼文还是中文? Kalimatnya mungkin orangnya paham ya, orangnya paham. Cuman gantung kayak kurang sesuatu gitu. Jadi memang cara ngomongnya harus pakai te. Nah, kalau teman-teman saya kasih tips adalah, oke, kalau pertanyaan yang menanyakan yang bahasa Indonesia atau yang bahasa Mandarin atau yang bahasa apa, itu ada pakai te ya. Jadi, 你要买印尼文的还是中文的? Nah, satu pertanyaan saya untuk teman-teman yang hari Minggu ini, kenapa pakainya Zhongwen, kenapa nggak pakai Hanyu? Boleh jawab saya sambil saya lanjut. Harusnya sudah bisa jawab ya. Iya, karena tertulis ya. Teman-teman kan sering nanya, bedanya Hanyu sama Zhongwen apa? Bedanya Hanyu sama Zhongwen apa? Ya, hari ini jadi lebih jelas karena buku memang tertulis dan Zhongwen biasa untuk bahasa-bahasa formal itu pakai Zhongwen gitu ya. Oke, 谢谢同学们. Itu tandanya penjelasan saya teman-teman ingat gitu ya. Oke, kalau gitu saya nggak perlu nagih janji lagi ya, karena kemarin saya udah kasih paket lengkap dan teman-teman sudah hafal. Oke, 我都想看一下. 我都想看一下. Saya semuanya ingin lihat sebentar. Jadi di sini pakai to kenapa? Karena tadi kan mereka bahas jamak kan, yang bahasa Indonesia atau yang bahasa Mandarin. Makanya dibilang, oh saya semuanya, artinya kedua-duanya pengen lihat sebentar. 我都想看一下. Terus si 售货员 bilang ini, 这些是印尼文的. 这些 itu adalah beberapa ya. 这些 berarti jamak, jadi buku yang bahasa Indonesianya juga banyak ya. 这些是印尼文的, yang beberapa ini adalah bahasa Indonesia. 那些是中文的, beberapa yang itu adalah bahasa Mandarin ya. Jadi 那些 artinya beberapa tapi jamak. 那些. Oke, 好，谢谢. Baik, terima kasih. Ya, saya rasa cukup jelas ya untuk arti-artinya. Cuman 我们的绘画很长了，所以希望大家能够在家里复习。Conversation kita udah makin panjang. Saya harap teman-teman benar-benar review di rumah ya, supaya benar-benar teman-teman dapat sesuatu. Jadi sayang kalau misalnya hari ini belajar lesson 6, terus kita lanjut ke lesson 7. Tapi lesson sebelumnya lupa. Jadi kapan kita bisa nguasain dan bisa ngomongnya gitu ya. Jadi butuh teman-teman memang menghafal di rumah. Nah, untuk tahapan awal ini memang saya rasa 不是说很难，也不是说很简单ya. Bukan ngomong, kalau misalnya kita bilang, kalau saya bilang, oh gampang, nanti teman-teman merasa, kok langsung ngomongnya gampang. Saya rasa itu proses ya. Jadi proses artinya, ya memang teman-teman hafalin pelajaran yang sebelumnya, terus lanjut ke pelajaran berikutnya bisa-bisa lupa. Saya rasa perlu diulang lagi karena memang belum sampai hafal banget. Jadi teman-teman mau nggak mau diulang lagi sampai hafal. Itu sih saran saya ya, karena kalau pelajaran maju saya sih nggak masalah gitu ya. Cuman yang saya pikirin adalah teman-teman habis lesson ini, lesson berikutnya kita belajar. Tapi lesson sebelumnya apakah hafal? Itu yang sebenarnya saya concern. Karena kalau teman-teman bisa hafalin semuanya, saya rasa untuk nanti ngomong itu nggak masalah. Karena kosakata kalimat sudah hafal. Itu ya. Jadi, 我们一起加油. Teman-teman berusaha ya, 加油 dari sisi teman-teman review di rumah. Saya berusaha 加油 kalau kan ada beberapa 同学们 ada chat, misalnya kondisinya, kendalanya apa. Kadang-kadang itu saya jadikan bahan untuk saya meneliti ya. Meneliti maksudnya, oke, kalau gitu saya kasih solusinya apa. Ya, jadi
我们一起加油. Saya juga semangat berusaha dari sisi bagaimana cara saya, solusi saya untuk teman-teman biar gampang menghafal ya. Seperti kemarin ada Tongxue Jenny ya, Jen ya, dia ada pertanyaan ke saya bahwa dia hafalin tuh nada-nadanya setiap kosakata. Saya bilang kalau kamu oke, saya nggak masalah, maksudnya oke aja, saya sangat senang. Tapi kalau misalnya akhirnya jadi pusing gitu ya, oh mangkuo, mangnya 2, kuonya 3. Habis itu lama-lama lupa dan pusing. Menurut saya jangan dilakukan teman-teman ya. Saran juga buat teman-teman yang melakukan dan akhirnya pusing. Saya cuma takut satu hal, artinya teman-teman merasa, oh ini kok sulit banget, akhirnya frustasi. Jadi kita nggak persis belajarnya kayak kaku banget. Oh sorry ya, harus hafal ini. Enggak, tapi kalau teman-teman merasa, oke, saya bukan tipikal yang bisa begitu, maka teman-teman boleh buka YouTube, ada suara saya, ditiru ya. Jadi kembali lagi konsepnya kayak Jen share bahwa dia berhasil ya. Saya kasih sarannya adalah Jen dengerin rekaman, habis itu tiru. Dan dia bilang habis dengerin rekaman, dia tiru, nadanya bisa benar. Saya bilang, iya berarti berhasil ya. Nah, ini saya share ke teman-teman semua adalah mungkin teman-teman punya kendala seperti ini, bisa dapat, oh iya berarti saya boleh ikutin kayak gitu. Itu satu. Jadi teman-teman balik lagi seperti kita belajar sesuatu bahasa yang baru, pas kita anak kecil, dia sama sekali nggak paham loh ini nada berapa. Tapi dia bisa ikutin persis. Kenapa? Karena dia tiru. Ya sama teman-teman kalau bagi saya, teman-teman mungkin nggak bisa hafalin semua nadanya, tapi teman-teman tiru. Lama-lama teman-teman tahu, oh kalau ngomong gitu harusnya begini. Karena yang terhafal di otak itu begitu. Jadi saran saya tidak ada cara lain sebenarnya, review, dengar ulang YouTube, habis itu tiru. Review, dengar ulang YouTube, habis itu tiru. Kalau untuk kosakata ya dihafal ya. Semoga dengan kita sama-sama, mungkin teman-teman ada kasih tahu saya kendalanya apa, kita sama-sama bisa temukan cara yang bisa bantu teman-teman untuk lebih menguasai ya. Oke, saya akan undang volunteer untuk baca. Seperti biasa latihan dulu, habis itu kita baru masuk ke modul berikutnya. Oke. 请等一下。Sony Dama. Oke, saya berusaha manggil teman-teman yang belum biar bisa giliran ya. Ini saya sudah unmute. Sambil nunggu, kita coba satu lagi. Rinawati. Saya juga sudah unmute ya. Oke. Dua-duanya nggak bisa. Sinyal ya. Bentar, saya coba lagi ya. 我再试一试，如果不行的话，我们再换别的，下次再试试看。Kalau masih nggak bisa, kita ganti yang lain. Next time kita cobain lagi. 老师好。Rinawati, 好，你好。你好。然后 Sony Dama saya sudah unmute ya. Berapa kali? Mungkin karena sinyal ya, nggak apa-apa. 我们下次再试试看. Kita next time coba lagi. Udah bisa? Udah, langsung. Oke, Sony 你好。好的，Sony 当林华，然后 Rinawati 当小范，来开始，1、2、3。芒果怎么卖？ Suaranya agak kencang dikit. 芒果怎么卖？ 芒果怎么卖？1公斤35000吨。吨。吨，1公斤35000吨。Yes， 很好。再来。可以先尝一下吗？呀，可以先尝一下吗？当然可以，请。当然可以，请。Boleh sekali lagi？ 当然可以，请。OK。味道真不错啊，我要4个。不错。dia kan C ya, jadi pas baca ada angin. Boleh sekali lagi ya. 味道真不错啊，我要4个。味道真不错，我要4个。错。错呀，味道真不错啊，我要4个。Oke, lanjut。还有别的吗？再买1公斤3足。一共75000。
对，一共75000。好，你们的发音都不错啊。好，谢谢 Rinawati，谢谢 Sonida 妈，再谢见。谢老谢谢老师。师。不客气，加油。再来是saya lanjut. Lani, Ibu Lani ya. Ibu Lani saya sudah unmute. 再来是 Olive. Olive. Saya sudah unmute juga. Ya, Olive 你好。你好，老师。Olive ya. Olive, 再等一下。Ibu Lani, saya sudah unmute. Apakah bisa atau karena kendala sinyal? Ya, 我们先等一下啊。coba saya tunggu sebentar ya. Oke. 老师好。你好。Oke, 我们看一下第二阶段 bagian kedua. Ibu Lani jadi 惠美，然后售货员是 Olive 呀。好，再来，silakan，请。我可以试一下这条裤子吗？那条。哦呀，啊，我可以试一下那条裤子吗？对，那条呀，day baca TH呀，那条裤子嘛。可以。这条裤子太肥。bentar，等一下，这条裤子太肥。anginnya yang kurang ini， jadi agak ditekan anginnya。这条裤子太肥。太肥。这条裤子太肥。瘦一点了的吗？呀，有瘦一点儿的吗？一点儿 langsung nyambung ya。有瘦一点儿的吗？有瘦一点了。OK。Olive，您试试这条。呀，您试试这条。OK。多少钱？对，这条合适多少钱？再来。这很便宜，39块。呀，很便宜，39块。OK。我要一条。我要一条。T baca TH， 一条。我要一条。再来是 Ibu Lani, dilanjut aja karena Olive-nya jadi 售货员。你好。你好，我要买一本介绍中国的书。你要卖印尼文的还是中文的？你要买印尼文的还是中文的 ？OK， 再来。我都想看一下。一下nya ditekan ada 4。我都想看一下。我都想看一下。一下 boleh sekali lagi？对，我都想看一下。Olive， 这些是印尼文的，那些是中文的。呀，印尼文的，nadanya印尼文的。印尼文的，那些是中文的。OK， 很好，再来，最后。好，谢谢。好，谢谢。好的，谢谢Ibu Lani，谢谢 Olive。再见，加油加油，不客气。再来是 Erna， 还有看一下。Yang sudah boleh bantu di mute ya. Erna和Yantonius. Saya sudah unmute. Ya, Yantonius dan Erna ya. Oke. 你好, apakah sudah bisa ini? 你好，老师。你好 ，Erna ya。你好，老师。你好 ，Yanto。你好。
Mute kah? Yanto. Semua pujian lah. Kok hilang ya? Yanto masih bersama saya? Hai Zai Ma? Kayaknya ini ya, hilang ya. 那好吧，可能信号的问题, mungkin masalah sinyal. Kalau gitu saya satu orang lagi ya. Abner. Ya. 老师好。你好。OK， ya. Abner jadi Minhua, 然后 Erna 当小贩。Silakan. 老师，对不起，bisa agak di zoom，老师。Oh, oke. Ya. Silakan, 请。芒果怎么卖？ 一公斤3万5千吨。 吨。 5千吨。 Ya, 5千. Boleh ikutin saya ya. 一公斤3万5千吨。 一公斤3万5千吨。 Ya. 可以现场一下吗？ 当然可以，请。 Ya, 可以nya karena K-nya jadi bacanya KH ya. 当然可以，请。Boleh sekali lagi? 当然可以，请。 Ya, 很好。再来。味道真不错啊！我要4个。我要4个。好。还有别的吗？还有别的吗 ？OK。再买1公斤山竹。对。一共7万5。一共7万5，很好。OK， Abner 应该学过是吧？发音都很好。这是复习吧？ini review 呀。学过了是吧？好。哦，好的好的，谢谢 Erna， 谢谢 Abner 呀。Abner， 你的中文名字是陆宇翔是吧？是，谢好的，谢蔡老师。不客气，加油加油，谢谢二位，谢谢你们。好，再来 pasangan berikutnya. Diana Indasari， 然后 Diana Indasari saya sudah unmute， 然后再来是 Jenny Meta， saya sudah unmute。 iya， 这是 Jenny 是吧？还是 Diana？ 二位都可以啦。OK， dua-duanya udah bisa ya。OK， 来你们念一下。Jenny 当惠美，然后 Diana 当售货员。来 silakan， 1、2、3。mana Jenny？ Halo。呀 ，Jenny， 能听到吗？ Ya, halo. Ya, 老师。 halo 老师。 Diana, bisa? Selesai. Oke, 来 silakan dimulai. Jenny 呀 ，Jenny 当惠美，来 silakan 1、2、3。我可以试一下哪条裤子吗 ？Oke， 我可以试一下 itu udah oke. Nada ini, 那条裤子吗？那条裤子吗 ？Boleh sekali lagi? 我可以。那条裤子吗？ 条 nada dua ya. 那条裤子吗 ？Boleh coba sekali lagi. 我可以。我可以试一下哪条裤子吗？那条裤子吗 ？OK， silakan。可以。可以。这条裤子太肥，有瘦一点儿的吗？ Untuk Jenny saya kasih masukan nanti lebih memperhatikan yang nada 4. Jadi kita fokus bagusin nada 4. Jadi kayak ce itu ini. Nah, berarti oke, nada 4 berarti saya bacanya ditekan ya. 这条裤子 ku-nya 裤子-nya juga nada 4. Ku. Jadi 这条裤子太肥. Boleh ikutin saya? 这条裤
裤子太肥没？对，这条裤子太肥，太肥，有瘦一点儿的吗？有瘦一点儿的吗？对，然后脸呢？您您是这条这条，T-nya baca T哈，这条，对对，您是这条，lanjut。这条可是多少钱？对，这条合适多少钱？再来，很便宜，39块39块，9块啊，39块，再来一次吧。 ，39块， Boleh sekali lagi，很便宜，39块。很便宜，39块。 39块。再来，我要我要一条，条，再来一次，我要一条。我要一条。很好。Di bawahnya lagi, Jenny。你好，我要买一本。你好，我要买一本介绍中国的书。书呀，对，书。Boleh sekali lagi，你好，我要买一本介绍中国的书。你好，我要买一本介绍中国的书。对，再来，你要买英文的还是中文的？对，你要买印尼文的还是中文的？ Boleh sekali lagi，你要买你要买印尼文的还是中文的？对，好。Jen，我都想看一下。Kak baca kaha ya，我都想看一下。我都想看一下。Oke. Ini harusnya Jenny ya. Jenny boleh sekali lagi. 我都想看一下。Oke, silakan. Oke, terus lanjut Diana. 这些是印尼文的。那些是那些是中文的。那些是中文的。好 ，terakhir。好，谢谢。好，谢谢。好，谢谢二位，谢谢 Jen， 谢谢 Diana， 加油加油！不客气，加油。再来satu lagi pasangan ya. Habis itu kita lanjut ke modulnya kita. 等一下，看一下。Rikianto, Pak Rikianto ya, Pak Riki ya, saya panggilnya ya, Pak Riki. 然后Oke, ini tadi Pak Yanto udah balik ya, coba. Pak Yanto, Pak Riki. Halo, 老师。Oke, Pak Riki 你好。再来是 Yanto, saya ada coba unmute tapi nggak bisa ya. Apa sinyal? Sebentar, saya coba tunggu bentar ya. 请等一下。老师好。你好。Pak Yanto 是吗？老师好。你好. Oke, berarti dua-duanya udah ya. Nah, kalau gitu, ya teman-teman, saya nggak bisa lihat videonya teman-teman ya, jadi mengandalkan dari suaranya. Oke, Pak Riki 当林华，然后把杨都当小贩。来，开始，1、2、3。Mangku semana semamai. Ya, Pak Riki jadi Linhua. Pak Riki jadi Linhua. Suara saya kedengaran? Ya, Mangku semamai. Mangku semamai. Oke, silakan. 1公斤3万5千吨。Oke, nadanya gini. 1公斤3万5千吨。
一公斤3万5千吨. Tun, ditekan. Tunnya nada Tun. 4 ya. Tun. Tun, biasa aja, nggak usah angin. Tun. Tun. Iya. Tun. Tun. D baca T. T-U-N bacanya, nggak pakai angin. Tun. Tun. Yes, tun. Ya. Oke, Kei, silakan. Iko. Oh, mau dibaca ulang nggak apa-apa? Bentar ya. Pak Yanto boleh baca ulang. 1公斤3万5千吨. 1公斤3万5千吨. Silakan lanjut. Kei. 可以先唱一下吗？可以先尝一下吗？好的，再来 di bawahnya lagi. 现场一下吗？可以，当然可以请。可以。当然可以，请。OK。味道真不错，我要4个。 Oke, nadanya gini ya. 味道 kan dia nada 4, jadi ditekan dua-duanya. 味道真不错，我要4个。不错啊，味道不错啊。Ada yang bocor ya. Oke. Oh, Pak Riki online-nya bareng istri ya? Saya pikir ada yang bocor. Iya, oke. Semua. Boleh Pak Riki sekali lagi. 味道真不错啊，我要4个。味道真不错，我要4个。对，好，再来。Di bawahnya. 还有。Pak Yantonya. 还有别的吗？还有别的吗？ Oke, lanjut. 再买1公斤山竹。再买1公斤山竹，竹nya ada 2. 山竹 ya. 再买1公斤山竹。再买1公斤山竹。Pak Yanto, 一共7万5。哦，一共7万5。Oh, oke. 一共7万5 ya. Oke, 好，谢谢 Wiriani. Ya, saya nggak ini. Teman-teman yang sudah selesai boleh dibantu mute sendiri ya, karena saya pikir bocor. 好，谢谢2位，谢谢Pak Yanto，谢谢Pak Riki， 加油加油ya. Untuk 声调nggak apa-apa, apa namanya, bisa latihan lagi dengan dengar ulang dari rekaman YouTube. Jadi nanti lama-lama kebiasa ya, terbiasa. Oke. Kalau gitu saya lanjut satu lagi ya, satu pasang, habis itu kita selesai. Kita boleh lanjut ke modul ya. Oke. Kaisa. Tanto. Tanto dan Tanto ni hao. Ni hao. Bentar ya, saya panggil satu lagi. Julie. Julie, ya. Oke, 你好。很好，老师。你好。你好。Oke, Tanto 当售货员 ，Julie 当惠美。Julie duluan ya, Julie 惠美，来silakan。我可以。我可以试一下那条裤子吗？我可以试一下那条裤子吗？可以。这条裤子太肥。太肥。太肥。有瘦一点的吗？呀，瘦nya ada 4 ya. 有瘦一点的吗？有瘦一点的吗？很好。silakan。您试试。您试试这条。您试试这条。lanjut。这条合适多少钱？很便宜，很便宜，30，老师terlalu zoom，sorry。39块。39块呀，很便宜，39块。OK， 我要一条。我要一条。OK， lanjut。
你好，你好，我你好要买樱花。saya Iya, juga benar. ya, Laos ya. Iya, benar. 你好，我要买一本介绍中国的书。Silakan. 售货员。你要买印尼文的还是中文的？对，你要买印尼文的还是中文的？可以，我都想看一下。这些ada？这些是印尼文的。哪些是中文的？好，谢谢。好，谢谢二位，谢谢你们，谢谢老师。再见，加油，不客气。好，我们看一下sebelum ke modul ya, sebelum saya lupa, teman-teman sudah terima share Mandarin Study Plan dari Panjang di ruang kelas? Harusnya sih sudah semua. Ya, sudah. Mungkin sudah paham juga ya caranya. Ini saya cuma menjelaskan ulang ya teman-teman. Kalau cocok teman-teman pakai ya. Tidak akan saya kumpulin sebenarnya, tapi itu semoga bisa bantu teman-teman untuk saya coba lihat bisa di-share pakai share dokumen nggak? Kalau nggak bisa nanti share screen aja. Oh, ternyata nggak bisa. Sebentar, aja. Harusnya sih teman-teman nggak nggak bingung ya, karena sudah ada tutorialnya juga yang di-share sama Pancang sama file-file dokumennya. Oke, saya cuma bahas sebentar gitu ya. Oke, bisa. Saya share screen aja. Oke ya, teman-teman yang sudah lihat share Pancang di kelas ya, ada ya. Nah, nanti boleh dicek lagi di ruang kelas. Pancang kemarin udah langsung share ketika saya launching study plan-nya di kelas Sabtu kemarin ya. Jadi teman-teman di sini ada Hanyu Pinyin, ada Hanzi, ada artinya ya. Teman-teman silakan boleh dibaca-baca yang atas. Yang saya jelasin biar singkat ya, biar kita bisa lanjut ke modul. Jadi gini teman-teman, seperti yang teman-teman tahu bahwa saya sering bilang sama teman-teman bahwa oke, teman-teman masih setting goal, masih setting target. Nah, saya rasa ya saya minta teman-teman setting target. Jadi saya berpikir saya perlu memikirkan cara supaya teman-teman bisa pantau goalnya masing-masing ya, karena goal masing-masing saya rasa beda-beda. Ada yang mau menguasain bahasa Mandarin sampai tingkat apa dan tingkat apa. Nah, misalnya contoh ya, teman-teman punya goal pengen 3.000 kosakata. 3.000 kosakata, HSK udah level berapa ya? 3.000 kosakata saya rasa teman-teman sudah bisa kuliah ke China atau sudah bisa jadi guru ya. Oke. Kalau benar-benar 3.000 kosakata teman-teman sudah hafal banget. Saya rasa bisa harusnya ya 3.000 kosakata. Oke, karena saya nggak pernah hitung ya berapa kosakata yang saya kuasain. Tapi maksudnya gini, misalnya contoh teman-teman punya goal 3.000 kosakata. Nah, ini ya mupiao zhongshu. Teman-teman tinggal isi yang bagian kuning ya. Jadi cukup simple. Teman-teman kalau pakai ini boleh buka di handphone, di tab atau di komputer silakan gitu. Teman-teman isi dengan total goal yang teman-teman inginkan. Misalnya di sini saya pakainya shengci kosakata. Kalau teman-teman goalnya, oh Laoshi saya nggak mau shengci, saya maunya kalimat. Ya silakan teman-teman boleh isi, oh total mau berapa kalimat sih, berapa macam kalimat yang teman-teman mau hafalin. Itu bisa dipakai ya, bebas. Jadi misal contoh 3.000 dengan pengulangan 10 kali. Jadi setiap kosakata yang teman-teman review tiap hari, setiap kosakata itu akan diulang sebanyak 10 kali ya, sebanyak 10 kali. Contoh. Ini ya teman-teman, saya bikinin contoh supaya teman-teman bisa isi dan bisa pantau. Maksudnya, target saya sudah sampai mana. Nah, di sini di bawah saya kasih jinzhan progress dari bulan November 2020 karena kita sudah November ya, sampai misalnya kan dulu kita bilang program setahun, berarti sampai Agustus 2021. Nah, teman-teman pengen nguasain berapa banyak kosakata seperti itu. Dan ini sudah dibikin hari-harian ya. Jadi teman-teman kalau misal tanggal 7 ada review. Terus tanggal
10 baru review lagi. Silakan diisi. Jadi maksudnya ini karena kita kasih contoh setiap hari ada review, makanya diisi full seperti itu. Habis itu saya jelasin sedikit yang bagian hijau ini. Hijau ini teman-teman tidak perlu dikutak-atik, tidak perlu diubah-ubah karena ketika teman-teman isi yang kuning-kuning, maka yang hijau akan terupdate secara otomatis. Nah, yang hijau ini fungsinya bisa kasih tahu kita bahwa dengan kita punya target 3.000 dan mau diselesaikan dalam sampai Agustus 2021, maka goal harian kita adalah 9,68. 每天目标. Artinya, oh berarti setiap hari saya mesti mereview dan menghafal ya 10 kosakata lah kalau kita bulatin ya 9,6. Berarti 10 kosakata yang perlu saya hafalin gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman udah mulai ngisi, udah penuh nih yang bagian-bagian kuningnya, teman-teman juga bisa melihat bahwa rata-rata setiap hari yang di bagian 4 ya, 每天成就. Jadi rata-rata pencapaian setiap hari adalah, oh misalnya dari yang kolom yang ini kita isi ada 11,8 kosakata, berarti sekitar ya 11 lah ya kita bulatin. 11 kosakata yang teman-teman review di rumah. Karena ini ada 6, ada 7, ada 8, ada 10. Jadi ditotalin semua rata-rata ada 11 kosakata. Terus di dalam ini ada namanya chengjiu. Chengjiu itu pencapaian. Jadi kan misalnya target teman-teman 3.000. Nah, dia akan kasih tahu, oh sudah tercapai 2.935. Nah, 剩余的目标 sisa goal ya, 剩余itu sisa. Sisa goalnya adalah 65 kosakata lagi, seperti itu. Jadi teman-teman, ini kalau cocok teman-teman silakan pakai ya, silakan pakai. Ini kepikiran sih, saya pikir. Jadi kita tahu bahwa oh saya masih kurang berapa. Jadi teman-teman tahu apa yang perlu dilakukan. Misalnya oke, berarti dengan begitu saya setiap hari masih mengulang berapa kosakata. Iya, ini saya pikirkan ide ini sebenarnya ya pas saya jogging ya, saya masih mikirin teman-teman bagaimana saya bisa bantu teman-teman untuk lebih cepat menguasai bahasa Mandarin ya. Jadi walaupun saya lagi nggak di kelas, saya tetap pikirin bagaimana cara supaya saya bantu teman-teman untuk bisa nguasain bahasa Mandarin dengan cepat. Jadi semoga tools ini bermanfaat ya teman-teman. Saya cuma punya ide, tapi yang dari bagian maksudnya bikin-bikin ininya bukan saya. Saya sangat terbantu banget dengan Sis Linawati. Saya pribadi mau thank you banget ya, sis nih Linawati, karena saya benar-benar kebantu ya kalau rumus Excel saya sudah lupa gitu ya karena jarang kepake di kerjaan. Tapi saya pikir saya bikinin konsep dan beliau bantu saya, jadi saya benar-benar kebantu banget sih. Hari ini kalau ide ini nggak dibantu sama Linawati, ya nggak jadi apa-apa. Jadi semoga dengan konsep ini teman-teman bisa pantau, oh ya saya kurang berapa. Jadi bebas ya teman-teman mau ngisi goalnya berapa. Ya semoga bisa kebantu. Kalau teman-teman cocok silahkan dipakai. Cuma mungkin saat ini saya nggak bisa bikin yang kayak aplikasi Google yang langsung dipencet ketahuan gitu ya. Kayak Strava, mungkin teman-teman suka jogging kan tahu. Ya saya belum bisa bikin seperti itu, tapi semoga ide ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Jadi saya pengen banget sebenarnya ya tujuan saya pengen di akhir dari program ini teman-teman ada satu hasil. Saya nggak minta maksudnya hasilnya sangat-sangat gimana, tapi minimal saya sehari-hari 100 kalimat, 200 kalimat saya bisa kuasai loh, seperti itu. Jadi maksud saya itu yang saya pengen teman-teman dapat. Jadi nggak cuma oh saya udah belajar bahasa Mandarin setahun, terus kalau misalnya ditanya terus gimana hasilnya, masih belum bisa, maksudnya masih belum bisa artinya sama sekali nggak bisa, udah lupa semua, ya berarti kan belum dapat sesuatu ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa dapat sesuatu ya. Silakan digunakan bagi teman-teman yang pengennya manual, boleh di print karena filenya sama tutorial cara isinya juga saya sudah bikinin dan Pancang sudah share di ruang kelas. Boleh dicek lagi ya di ruang kelas. Saya rasa kita sama-sama yang saya bilang 我们一起加油. Teman-teman berusaha menghafal dari usaha teman-teman menghafal. Saya berusaha bagaimana sih supaya teman-teman semua sahabat kelas bisa cepat menguasai bahasa Mandarin. Karena menurut saya yaitu saya bersyukur saya bisa belajar bahasa Mandarin. Nah, hari ini saya berbagi sama teman-teman karena saya pengen teman-teman juga bisa berbahasa Mandarin ya. Jadi kita sama-sama 加油, 我们一起加油 ya. 谢谢同学们. Oke, saya akan lanjut ke modul kita ya. Kalau misalnya nanti diisi ada kendala silakan ditanyakan ya. Oke. 不客气啊，同学们，ini banyak yang chat 谢谢。
不客气，我们一起加油。Intinya itu ya. Jadi teman-teman review karena saya tahu teman-teman mereview itu. Tunggu ya. Saya share dokumen ya. Tunggu. Jadi saya tahu teman-teman mereview di rumah itu effort. Jadi usahanya benar-benar luar biasa menurut saya. Karena teman-teman di luar dari kesibukan masing-masing, kerjaan dan hal apapun ya, bisnis, teman-teman masih perlu meluangkan waktu untuk belajar ya. Dan saya rasa itu satu usaha yang luar biasa menurut saya. Karena saya paham, ya saya sendiri juga padat banget ya. Jadi saya rasa teman-teman bisa meluangkan waktu, mau ulang kembali, itu sangat usaha yang luar biasa. Jadi semoga dengan tadi tabel-tabel tadi, kebantu ya teman-teman bisa pantau, oh ya saya masih kurang berapa, saya coba doublein di mana, seperti itu ya. Oke, teman-teman jayo. Ya, kita masuk lagi ke modul. 我们看一下今日语法ya. Kita lihat grammar hari ini. Ini grammar sebenarnya ambilnya dari kalimat-kalimat 绘画, cuman saya highlight aja biar teman-teman jadi paham, oh kalau cara untuk menyatakan berapa harganya, oh caranya begini ya. Oke, 我们看一下今日语法 grammar of the day, 多少钱 ya, berapa harganya, 多少钱. Jadi 这件衣服多少钱, berapa harganya pakaian ini. 这 adalah ini, 件 adalah kata satuan untuk 衣服, 衣服 adalah pakaian ya, 多少钱. 然后那条衬衫多少钱? 衬衫 itu adalah kemeja. Nah, 那条衬衫多少钱? Kemeja itu harganya berapa ya? 那条衬衫多少钱? 再来，1公斤西瓜多少钱? 1公斤西瓜多少钱? Berapa harganya sekilo semangka itu? Seberapa harganya sekilo semangka itu? Oke, 再来，一包红枣多少钱？一包红枣，包 itu adalah sebungkus. 一包红枣多少钱？ Sebungkus 红枣 itu kurma merah. Teman-teman tahu 红枣 红 itu merah. 红枣 itu kurma merah. 多少钱 berapa harganya? Ya, 一包红枣多少钱? Oke, 衬衫 boleh diganti 衣服, boleh. 衣服 itu sebenarnya ucapan pakaian secara umum. Kalau 衬衫 lebih spesifik kemeja. Nah, ada orang-orang yang ngomongnya 那条衬衫, karena 衬衫 itu kan kemeja dan helai gitu ya, piece. Jadi boleh pakai 条, boleh pakai 件. Ya, 那件衬衫多少钱也可以ya. Oke. 再来是怎么卖. Jadi ada dua cara untuk menyatakan berapa harganya. Pakai 多少钱 atau pakai 怎么卖. Kalau teman-teman nyaman pakai 多少钱, silakan. Kalau teman-teman misalnya dengar orang bilang 怎么卖, oh sama artinya berapa harganya ya, bagaimana jualnya, artinya bagaimana cara kamu jual ini, berapa harganya maksudnya ya. Misalnya 这西瓜怎么卖, 这西瓜怎么卖, semangka ini bagaimana jualnya, artinya berapa harganya, 这西瓜怎么卖. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat semangka-semangkanya udah dipotong-potong ya, satu kumpulan, teman-teman boleh langsung bilang 这西瓜怎么卖, semangka ini bagaimana jualnya ya, artinya berapa harganya. 这红枣怎么卖, jadi kurma merah ini bagaimana jualnya, artinya berapa harganya. 这红枣怎么卖. Nah teman-teman, di sini saya kasih tips buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman lupa untuk kata satuan ya, untuk kata satuan, maka teman-teman boleh ya, maksudnya langsung ya, cuman maksudnya orang masih paham kalau untuk buah-buahan mereka masih oke. Jadi misalnya 这西瓜, 这红枣, dia masih oke, masih paham. Tapi kalau baju mungkin 这衣服, kalau misalnya teman-teman lupa untuk kata satuannya masih boleh pakai begitu ya. Misalnya lupa nih 衣服 pakai 件. Nah, boleh teman-teman langsung 这衣服, 那条衬衫, 那衬衫, maksudnya orangnya masih paham ya. Oke. 再来, cara yang kedua udah oke ya, 怎么卖. Kita akan lanjut 尝一下, 尝一下 sama 尝一尝. Itu sama. Jadi teman-teman boleh pakai 尝一下 artinya dicicipi sebentar, atau 尝一尝 dicicipi.
sama, boleh pakai isyar, boleh pakai diulang, chang yi chang. Boleh pakai chang chang boleh? Boleh ya, tanpa i juga boleh. 这道菜你尝一下. Jadi masakan ini 这道菜. Cai di sini bukan sayur tapi lebih ke masakan ya. 这道菜. Jadi masakan itu pakainya tao ya kata satuannya. 这道菜你尝一下. Masakan ini kamu cicipi sebentar ya. 这道菜你尝一下. Terus 这杯饮料你尝一尝. 这杯 itu adalah segelas ya. 这杯饮料 ini minuman secara umum. Saya nggak tahu kalau misalnya orang bilang inliao, berarti yang dimaksud minuman apa? Coca-Cola, Sprite, atau apa ya. Jadi inliao itu umum untuk minuman ya. 这杯饮料你尝一尝. Makanya orang kalau misalnya ngomong sama kita, 我要去买饮料. Saya mau pergi beli minuman. Kita tahu nggak maksudnya mau beli minuman apa? Nggak tahu. Karena inliao itu adalah minuman secara umum ya. Oke? 这杯饮料你尝一尝. Minuman ini, segelas minuman ini Anda cicipi ya, Anda cicipi dulu, boleh dicoba dulu gitu ya. Oke, 再来. Nah, kalau misalnya 试一下, tadi kan chang-chang cicipi. Sekarang 试一试 atau 试一下 itu artinya mencoba selain makanan dan minuman. Misalnya 这双鞋子我可以试一下吗? 这双鞋子我可以试一下吗? Jadi sepasang sepatu ini saya boleh cobain sebentar kah? Artinya boleh coba nggak gitu ya. Tapi mereka gaya ngomongnya pasti pakai 试一下 atau 试一试 ya. Jadi sepasang sepatu ini saya boleh coba nggak? Ya. Oke, 这副眼镜你可以试一试 ya. Jadi 这副眼镜 itu adalah kacamata, kata satuannya ada pakai fu. 这副眼镜你可以试一试. Kacamata ini kamu boleh coba. Ya, 这副眼镜你可以试一试. 眼镜 itu adalah kacamata. Kalau 眼睛 itu mata, ya. Nadanya berbeda. Huruf Mandarinnya memang beda ya. Jadi kalau teman-teman yang pernah tahu kosakata 眼睛 mata, nadanya beda. 眼睛 kalau kacamata 眼镜 ini 眼睛 nada satu. Tapi kadang-kadang dibaca sama, maksudnya untuk bahasa sehari-hari mereka kebiasaan bacanya 眼睛. Jadi 眼睛 jingnya jadi nada 5 ya. Itu oke. Tapi kalau nada yang sebenarnya 眼睛 dua-duanya nada satu, mata. Tapi kalau kacamata 眼镜 对不起 眼镜 等一下 眼镜 nada 3 ya. 眼睛 kalau ini 眼镜 ya. Nah, huruf Mandarinnya juga beda. 眼睛 ya, hurufnya beda ya. Ini 眼睛的睛. Kalau ini 眼镜. Oke. 再来 kita lihat ke bawah. Ya, saya zoom yang bawah ya. Oke, nah kita akan bahas tentang 在 plus kata kerja plus kata bilangan plus benda, artinya lagi atau again. Contoh, 再买一包方便面. 再买一包方便面 artinya beli lagi satu bungkus Indomie. 方便面 itu adalah Indomie ya. Ini bakalan teman-teman bisa pakai ya kalau misalnya pas keluar negeri mau cari 方便面. 方便 itu adalah praktis. Masih ingat teman-teman? 方便 ya. Kemarin saya jelasin 便宜的汉字. Itu kan huruf Mandarin sama, cuman bacanya beda. Nah, kalau di sini harus baca pian. 方便面 artinya mie praktis, berarti Indomie ya kalau di kita ya. 再买一包方便面. Jadi mungkin tadi udah beli barang apa, sekarang mau beli lagi tambahannya adalah Indomie. Oke? Mie instan ya. Oke. 谢谢. 再来，再去一趟法国。再去一趟法国. Oke ya. Jangan pakai merek katanya. Iya benar-benar. Kebiasaannya pakai Indomie ya. Kalau gitu teman-teman boleh tulis 方便面 itu mie instan ya, bukan Indomie doang ya. Jadi boleh dipakai untuk merek lain. Oke. 再去一趟法国. Pergi lagi satu kali ke 法国. 一趟 itu adalah
kata satuan untuk satu kali perjalanan, 一趟. Jadi, 再去一趟法国, berarti orang ini kalau ngomong begitu, berarti sebelumnya sudah pernah pergi ke Prancis. 法国 itu adalah Prancis. Jadi, 我想再去一趟法国, artinya saya pengen pergi sekali lagi ke Prancis. Ya, 一趟 itu adalah kata satuan untuk perjalanan, 一趟. 再来是再说一遍. Iya, ya, 再说一遍, artinya boleh ngomong sekali lagi nggak? Ya, boleh pakai 一次 juga boleh. Itu masih boleh digantikan. Ya, tapi 一遍 biasanya untuk yang ngomong, baca, terus berbicara, dengar, itu masih oke. Tapi kalau misalnya teman-teman, misalnya saya undang untuk datang ke rumah saya 1 kali, itu dia masih pakai 次. Jadi gini ya, 变 itu dia lebih sempit penggunaannya, cuman untuk ngomong, baca, dengar, ya, audio visual gitu, itu pakai 变, ya. 请再说一遍, 请再念一遍, 请再听一遍. Nah, itu pakai 变. Terus boleh nggak sih 变 digantikan 次? Boleh. Kalau 次 itu dia sangat-sangat umum. Mau yang tadi audio visual boleh, mau yang tadi datang misalnya, 再来一次, 你再来一次我家, artinya kamu datang lagi sekali lagi ke rumah saya. Nah, kalau yang 再来一次 diganti 再来一遍, itu lainnya maksudnya datang ya, itu nggak bisa nggak bisa digantikan dengan 变 ya. 再来一遍, kecuali lagi ngomong ini lainnya datang. Jadi lainnya ada 2 arti. Sebentar, saya kasih. Teman-teman kalau misalnya tadi contoh kalimat ya, 你再来一次我家. Artinya kamu datang lagi 1 kali ke rumah saya. Ini lainnya artinya datang. Tapi kalau misalnya di kelas, jadi 再来一次 ini ada 2. Satu yang ini, artinya benar-benar artinya datang ya, datang, dan itu tidak bisa digantikan dengan 变. Tapi kalau misalnya di kelas teman-teman lagi baca, terus saya nggak bilang 再念一遍. Kalau 念 kan spesifik baca, benar nggak? Nah, kalau misalnya saya bilang 再来一次, artinya once more again. Once more again. Lagi yuk, lagi secara yang teman-teman ulang saat itu. Bisa dilakukan untuk hal apa saja. 再来一次. Misalnya anak-anak belajar sepeda, jatuh, benar nggak? Nah, saya bilang 再来一次. Ya, 再来一次. Sekali lagi, once more again. Coba sekali lagi, seperti itu ya. Jadi ada 2 arti ya untuk lainnya ya. Bisa lain secara umum untuk hal-hal yang teman-teman lagi lakukan, terus saya minta ulang lagi yuk. Nah, 再来一次. Tapi kalau misalnya 再来一次我家, berarti di situ jelas banget bahwa datangnya adalah ke rumah saya, seperti itu ya. Oke. Jadi 再来一次-nya bisa 2 macam pemakaian seperti itu. Oke, kalau teman-teman susah untuk menghafal 变 mau pakai 次, silakan ya, tidak masalah. Oke, saya rasa cukup. Ini ada latihan teman-teman ya sebelum kita selesai kelas. Sebentar, saya clear dulu biar teman-teman bisa. Ya, latihannya teman-teman bisa lihat di modul. Ada mentranslate 4 kalimat. Ini yang nunjuk tangan mau langsung translate apa enggak? Saya kasih waktu dulu ya. Teman-teman boleh translate, latihan translate di tempat masing-masing maksudnya, dan kita akan bahas apakah kamu tahu kopi ini berapa harganya. Ya, perhatikan ya, apakah kamu tahu kopi ini berapa harganya? Terus, tolong berikan saya segelas air putih lagi. Sama yang ketiga, kalung ini saya boleh coba tidak? Saya boleh coba nggak maksudnya ya? Sama ini makanan khas Jakarta, kamu cobalah ya. Oke. Silakan saya kasih waktu, teman-teman boleh translate. Ini yang masih tunjuk tangan, apakah mau ini ya? Mau translate, latihan translate atau ini? Nanti saya tunjuk 1 orang, habis itu kita revisi. Saya akan tulis ya. Oke, ya. Oh, kalau mau clear kasih waktu ya. Oke.
Apakah kamu tahu kopi ini berapa harganya? Yang sudah? Saya lihat ada kosong nggak di belakang? Kertas kosongnya ini. Ya, cuma bisa pakai ini ya. Oke, kita pakai yang bagian sini. Apakah kamu tahu kopi ini berapa harganya? Kopi ini boleh kita bilang segelas kopi ini ya. Jadi, apakah kamu tahu? Sebenarnya kalimatnya gini, nih, zhi tao ma. Ini apakah kamu tahu? Terus segelas kopi ini berapa harganya? 这杯咖啡多少钱? Ya, 多少钱? Berapa harganya? Jadi kalau kita gabung jadi satu kalimat, ya, kalau kita gabung jadi satu kalimat, ma-nya harus dipindahkan ke belakang, ya. Kan ini bentuknya dua kalimat. Nah, dari yang tadi saya minta teman-teman translate, teman-teman translate-nya, oh, ni zhidao ma, apakah kamu tahu? Itu inti kalimat pertama. Habis itu, apa namanya, terus kalimat, anak kalimat di dalamnya adalah, kopi ini berapa harganya, ya. Jadi, ni zhidao ma, 这杯咖啡多少钱? 你知道这杯咖啡多少钱吗? Ya, karena digabung jadi ma-nya ditaruh di belakang. Seperti itu ya. Jadi, ni zhidao. Ini saya bantu tulis untuk teman-teman yang pemula mungkin bingung gitu ya. 这杯咖啡多少钱? Ma di sini ya. 你知道这杯咖啡多少钱吗? 你知道这杯咖啡多少钱吗? Ya, digabung jadi satu kalimat begini. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, Laoshi boleh nggak gini? 你知道吗这杯咖啡多少钱? Jadi dibagi dua kalimat ngomongnya. Boleh aja, nggak masalah, nggak ada yang salah. Cuma kalau teman-teman mau gabung jadi satu kalimat seperti ini. Ya, oke? Satu oke ya? Silakan di screenshot sebelum saya lanjut ya. Oke, silakan bagi teman-teman yang mentranslate di rumah boleh dicocokin gitu ya, karena latihan mentranslate. Oke, halo Ma, boleh saya clear? Beres? Ya, oke, sisi. Oke ya, sisi. Saya boleh clear ya. Ya. Ya, kita lanjut kalimat kedua apa? Tolong berikan saya segelas air putih lagi. Oke, silakan teman-teman. Tolong berikan saya segelas air putih lagi. Tolong itu qing, ya kan? Terus berikan ge. Ya, udah pernah ya harusnya. Ge. Saya segelas air putih lagi. Ada laginya teman-teman ya. Jadi jangan lupa laginya ditranslate. Saya tulisnya di sini aja boleh ya, cukup kayaknya ya, biar teman-teman bisa sama ada kalimat di sini. Ya, silakan apa? Qing atau tolong ya. Tolong qing. Habis itu zai. Habis itu ge. Jadi zai itu dipakai di depan kata kerja. Oke? 请再给我. 请再给我. Ya, sebentar ya teman-teman. Oke, ya lagi ngecat untuk jawabannya ya. Oke, 请再给我一杯 segelas kan? 一杯 air putih itu adalah 白开水. 白 putih. 开水. 白开水. Jadi
Kalau misalnya teman-teman mau bilang pai shui itu jarang ya. Biasanya mereka pasti bilang pai kai shui. Itu memang sudah satu frase artinya air putih. 请再给我一杯请等一下，一杯白开水，一杯白开水，satu gelas air putih. Jadi kan laginya kalau di Indonesia kan laginya belakang. Nah, teman-teman tinggal ingat, oh, cai itu harus di depan kata kerja. Ini doang sih. Saya mau teman-teman latihan yang format ini. Ya, 请再给我一杯白开水. Oke? Yang kedua oke ya, teman-teman? Ya, silakan dicatat atau mau di screenshot biar lebih cepat. 请再给我一杯白开水. 白开水itu adalah air putih. Oke, langsung sepertinya waktu harus memisahkan kita untuk kelas hari ini. Oh, oke. Kalau gitu duanya jadi teman-teman boleh latihan dulu, nanti kita cek ya minggu depan ya. Oke? Ya. 好的，班长。Oke, langsung 谢谢你。谢谢班长，谢谢同学们，再见呀！祝大家周末愉快。好好学习，好好复习。Oke, ya sahabat kelas, sedikit informasi untuk sore ini kita ada e-seminar ya. Yang punya waktu atau mau hadir silakan ya. Untuk link Zoom-nya sudah saya bagikan di ruang kelas. Kebetulan kita undang salah satu orang Pontianak, tapi sekarang sudah berkarir di Cina ya. Jadi beliau akan sharing manfaat dari dia belajar Mandarin, terus pengalamannya selama di Beijing itu seperti apa ya. Jadi mungkin sahabat kelas yang pengen belajar lebih jauh tentang Mandarin, sore ini kami undang untuk hadir ya, jam 3 waktu Indonesia Barat. Oke? Itu aja untuk kelas pagi hari ini. Terima kasih, Laosư. 谢谢老师。好，谢谢班长，谢谢同学们，再见。祝大家周末愉快。谢谢班长，谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师，谢谢班长，谢谢班长，谢谢。 Ya, sampai ketemu ya, ntar sore ya, jam 3 ya.